Shalom bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali berjumpa pada hari ini, sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan, namun kita memulainya dalam berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini firman Tuhan tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15, demikian dikatakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Alai molotung sogoro hamuna mangoloi Jahoba, pilitamu masa darion, manang ise naing oluamuna, manang debata sileban akana niuluan ni opumuna di bariba ni batang aiki, manang debata ni hala amori na punatano na niinganam munai, alay yang guau dohot dongakku sajabu, iko Jahoba do oluan nami. Alai anggoau dohok dongakku sajabu, iko Jahoba do oluan nami, ido anggo sahatna. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang mengatakan hidup ini adalah pilihan. Ada juga yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Namun pilihan atau kesempatan yang ada tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita rencanakan. Begitu banyak pilihan yang kita hadapi. Begitu banyak pilihan yang harus kita pilihkan. Manakah yang terbaik? Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang lebih baik, dan ada pilihan yang terbaik. Dan pada saat ini kita harus lebih bijaksana untuk dapat memilih pilihan yang terbaik. Tentu kita tahu bahwa firman ini Yosua 24 ayat 15 adalah firman yang sering kita dengar ketika kita akan membentuk keluarga yang baru atau kita ingin menjaga keutuhan rumah tangga kita, keluarga kita, dengan mengatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengan berbagai pilihan yang bisa kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita harus memilih di sekolah atau di kampus mana yang terbaik bagi kita sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita harus memilih pekerjaan apa yang harus kita kerjakan setelah kita selesai kuliah. Atau kita memilih rumah yang bagaimana yang kita idam-idamkan. Atau kita memilih pasangan hidup yang bagaimana yang sesuai dengan keinginan hati kita. Atau saat ini Yosua 24 ayat 15 memberi tawaran pilihan kepada kita. Kepada siapakah kita harus beriman dan beribadah. Untuk itu kita harus lebih bijaksana melihat mengapa pilihan ini diperhadapkan Yosua pada saat itu kepada bangsa Israel. Tentu Yosua ingin mengingatkan kembali, mereview kembali bagaimana Allah telah menolong mereka, bagaimana Allah telah campur tangan atas tantangan kehidupan mereka selama ini. Bahwa Allah sudah menganugerahkan segala-galanya bagi bangsa Israel. Dalam ayat 13, Tuhan Allah mengatakan,
Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Sungguh luar biasa, Tuhan Allah memberikan kita tempat, negeri yang tidak kita dirikan dengan cara bersusah-susah, kita peroleh dengan cara yang cuma-cuma. Tuhan memberikan kebun anggurnya, kebun zaitunnya, untuk kita bisa memperoleh makanan kita. Dan Tuhan memberikan banyak berkatnya lewat kebun anggur yang sudah Tuhan berikan kepada umatnya. Dengan demikian, Yosua ingin menekankan kembali, boleh kita memilih dan kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Namun kita juga tidak dapat memakai kebebasan kita itu untuk menjadikan diri kita satu hakikat atau serupa dengan Allah 100%. Untuk itulah Yosua menegaskan kembali, jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Allah, maka pilihlah pada hari ini. Ini adalah sebuah perintah. Pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Apakah kepada Allah orang Amori, atau kepada yang dimana nenek moyang kita pada saat itu beribadah, atau kita memilih percaya kepada Allah. Tapi apapun pilihan bangsa Israel pada saat itu, Yosua menegaskan, aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku tetap akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana keyakinan Yosua yang tidak mau diganggu oleh pilihan orang lain. Dan dia tetap komitmen, dia tetap bertahan dengan pilihannya. Dia tetap ingin menyembah Allah karena Yosua merasakan betapa besarnya kasih Allah yang selalu menuntun, yang selalu memberkati setiap umatnya, bahkan hingga pada saat ini. Untuk itu firman ini juga kembali berlaku buat kita. Ketika kita merasa campur tangan Tuhan itu sudah hampir tidak ada, atau ketika kita merasa Tuhan tidak lagi berperan, di situ mungkin kita akan menjadi ganggu atau kita menjadi goyang iman percaya kita. Namun Yosua ingin mengingatkan kita, segala sesuatu yang kita alami itu harus benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk itu apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, apakah pergumulan kesehatan, apakah pergumulan keuangan, apapun itu, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah pekerjaan, baik di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada, Tuhan ingin mengingatkan kita lewat firman-Nya dalam kitab Yosua. Pilihlah yang terbaik. Pilihlah untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Yakinkan dirimu, yakinkan diri kita masing-masing bahwa kita tidak salah pilih. Bahwa kita tetap memilih Allah yang menjadi yang terbaik. Pilihan yang terbaik buat kita dan buat keluarga kita. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, sekalipun kita memiliki kebebasan untuk memilih, bebas untuk memilih sesuai dengan keinginan kita. Tapi ingat, kebebasan kita itu harus memiliki resiko yang kita tanggung sendiri. Kita memilih beribadah kepada Tuhan, tentu kita harus memikul salib, kita harus memikul penderitaan, jalan menuju kebahagiaan. Oleh karena itu pada saat ini, kita harus benar-benar meyakinkan diri kita, saya tidak salah pilih, saya memilih yang terbaik, saya hanya memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Saya dan keluarga saya dan anak-anak seluruhnya tetap akan percaya dan akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.